Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saat ini saudara berada, di rumah masing-masing, mari kita mau undang hadirat Allah hadir, memenuhi setiap kita. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih boleh bernafas, kita masih boleh memuji Tuhan, kita masih boleh menyembah Tuhan. Semua keberadaan kita saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur, bersyukur, haleluya, bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Mari katakan bersama-sama, Tuhan, kalau aku boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan
Terpujilah namamu Bapa yang baik. Tidak ada alasan lain yang dapat kami berikan selain kami hanya mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami masih ada di dalam hadirat-Mu sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada, kami mengundang hadirat Tuhan, bersama-sama menikmati pribadinya Tuhan, untuk kami memuji dan menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Dimanapun umat-umat-Mu berada, baik yang ada di rumah-Mu pada hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing, jemaat Tuhan boleh tetap merasakan kemuliaan Tuhan, karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umat-umat-Mu yang rindu dan haus akan Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan di dalam jalannya kebaktian pada hari ini, biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan boleh menyukakan hati Engkau, dan juga setiap pemberitaan firman yang akan kami dengar itu boleh menguatkan umat-umat-Mu menjadi sumber jawaban bagi jemaat-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani pada hari ini Tuhan. Biarlah mereka semua melayani karena kemuliaan Tuhan yang terus mengurapi, memberkati mereka semua. Dan ibadah yang kami lakukan hari ini menjadi berkat bagi kami semua dan mendatangkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara silakan duduk. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Namun ketika Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, ketika Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada satupun yang perlu kita takutkan. Mari kita naikkan pujian ini. Hanya Kau milik Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya dari Tuhan, bukan hikmat kita sendiri, karena hikmat kita sangat terbatas. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Jangan andalkan kekuatan kita. Yang pasti, Kau tetap selamanya. Asumber buatku, asumber buatku, asumber buatku, rasakanku selamanya. Asumber buatku, asumber katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara,
Dia kekuatan kita, Dia sumber kekuatan kita, Dia bagian hidup kita. Selamanya sekali lagi ya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, namanya selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau hari-hari kita selalu penuh dengan berkat. Tidak selalu Tuhan turunkan hujan dalam hidup kita. Tapi satu hal, Dia berjanji bahwa Dia akan memberi kekuatan kepada kita di saat badai tofan datang menerpa kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Serahkanlah. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tanda bahwa kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Mari bawa sekarang segala susah kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Pada kaki Yesus serahkanlah. Dia tak pernah janji hari kan panas. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Apa yang Dia janjikan, Bapak Ibu? Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, mari serahkan bersama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Serahkanlah beban yang meninggi hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Pada kaki Yesus serahkanlah. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Dan tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan datang melandamu, sama-sama kita serahkan
darah Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah. Beratkah beban hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Buntukah jalan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Seakan sudah tidak ada pertolongan, seakan sudah tidak ada jalan keluar bagi kita. Saat ini ada Yesus, Dia siap menolong. Mari kita bawa hidup kita ke altarnya yang kudus. Kita mau bawa hidup kita untuk diubahkan, untuk ditolong dan diberi kemenangan. Haleluya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku
Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidup, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau terima kelepasan dari Tuhan. Kami mau terima kesembuhan dari Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Sadarkan Dia tanya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan, buat segala kasih Tuhan yang sudah kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan perlindungan-Mu nyata buat kami Tuhan. Benteng perlindungan itu kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Karena hanya Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami bersujud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Bentuklah hidup kami Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Dan kami bersyukur karena kita percaya kita semua ada karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur, ku naikkan bagi-Mu. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Segala puji,
Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk cinta Tuhan, untuk kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, secara khusus bagi setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapa untuk perlindungan, untuk kekuatan, untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap pribadi. Hari ini kami berdoa biarlah Engkau terus menopang, Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap pribadi untuk terus mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan yang teguh kepadamu, bertumbuh di dalam kasih yang berlimpah kepada Engkau. Dan kami percaya setiap kehidupan ada di dalam tuntunan tangan Tuhan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, mengasihi dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan, kekuatan, berkat dari Tuhan menjadi bagian dari setiap kehidupan umat-Mu. Kami mengucap syukur, menyerahkan setiap pribadi di dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan dilayani oleh Pendeta Muda Jerry Maarinde. Kami persilakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus saya ucapkan kepada kita semua, keluarga besar Jemaat GPDI El Shaddai Magelang dan Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah sekalipun dengan online. Puji Tuhan, karena memang situasi dan kondisi yang kita hadapi di hari-hari ini. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Sehingga saya ada dan saya yakin kita semua juga mengalami hal yang sama. Berterima kasih kepada Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Saya tetap berdoa kita semua tetap terpelihara oleh Tuhan. Memang keadaan makin sulit, keadaan yang kita hadapi tidak mudah. Tetapi saya yakin dan percaya janji Tuhan bagi kita, ya dan amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul terpelihara di masa sukar. Sekali lagi, terpelihara di masa sukar. Untuk kita mengalami pemeliharaan, ya pemeliharaan itu perlindungan, penjagaan Tuhan, tentu harus berada di situasi yang seperti yang saya sampaikan, sukar. Kalau semuanya baik, kadangkala kita manusia itu sering lupa bahwa kita butuh pemeliharaan Tuhan. Tetapi situasi hari-hari ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Mari kita langsung membuka Alkitab kita. Saya akan baca beberapa ayat di dalam kitab Rut pasal 1. Rut pasal 1, ayat yang di bagian yang terakhir, ayat 19, 20, 21 dan 22. Kitab Rut pasal 1. Bapak Ibu bisa mengikuti dan saya akan baca untuk kita semua. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomika itu, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sekali lagi, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku
dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kitab Rut ini termasuk kitab yang sangat singkat, hanya terdiri dari 4 pasal, dan secara umum kita tidak sukar untuk dapat mengingat cerita kitab atau cerita dalam kitab Rut ini. Kita akan belajar tentang hal ini, terpelihara di masa sukar. Bagian yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Naomi dan Rut berada di masa sukar. Situasi yang tidak baik, keadaan yang kita lihat di dalam pembacaan tadi, mereka mengalami banyak hal yang pahit. Tentu ini bukan masalah sukar yang biasa, tetapi ini tentu sangat sukar. Dan yang lebih lagi, apa yang mereka alami itu diizinkan Tuhan terjadi bagi mereka. Bapak Ibu, siapakah Naomi ini? Dia adalah orang Betlehem, orang Israel, umat Tuhan, orang percaya kalau hari-hari ini. Tetapi Tuhan izinkan, sekali lagi, Tuhan izinkan berada di masa sukar. Artinya, siapapun kita, kita orang yang percaya, kita yang setia, yang mengasihi Tuhan, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, harus mempersiapkan diri untuk mengalami dan masuk dalam satu situasi, masa yang sukar. Dan hari-hari ini bukti di mana kita sementara mengalami dan menjalani masa yang sukar. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada kita, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kesukaran itu pasti kita akan alami. Kesulitan, penderitaan pasti akan terjadi. Sekali lagi, siapapun kita. Hari-hari ini tidak ada satu golongan yang atau orang yang tidak mengalami kesulitan. Siapapun kita. Dan kita semua sekali lagi berada dalam situasi ini. Keadaan yang saya tahu kita tidak sukai. Kita tidak pernah berharap hal ini terjadi. Keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang tidak mengenakkan kita. Siapa yang mau keadaan situasi seperti ini? Dengan pembatasan-pembatasan kegiatan kita. Di rumah aja kita dibatasi kegiatan kita, apalagi kita mau keluar. Usaha, bekerja, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak aturan yang membatasi kita. Tetapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Semua kita tidak akan luput dari situasi ini. Itu sebabnya melalui apa yang kita baca. Ayat yang ke-19, dan berjalanlah keduanya sampai tiba di Betlehem. Kita tahu ceritanya sebelumnya mereka berada di Betlehem. Tetapi di Betlehem itu mereka mengalami masa sukar juga. Naomi dengan suaminya yang bernama Elimelek, bersama dengan kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka pergi ke Moab, daerah Moab, dengan tujuan supaya mereka terhindar dari situasi yang sukar itu. Karena kita membaca di dalam ayat pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima, di Betlehem itu hampir-hampir tidak ada makanan. Keadaannya sulit di Betlehem. Tetapi kesukaran mereka harus alami di sana. Apa cerita selanjutnya? Ketika kita membaca di dalam awal kitab Rut pasal pertama ini, suatu ketika mereka berada di Moab, terjadilah musibah. Suami dari Naomi, Elimelek, sebagai kepala keluarga, sebagai satu-satunya harapan, tentu juga dia memiliki harapan untuk anak-anak mereka, bisa berharap kepada mereka. Tetapi saat itu Elimelek menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk keluarga mereka. Meninggal dunia, dipanggil oleh Tuhan. Berjalannya waktu selama mereka berada di Moab,
kedua anaknya Mahlon dan Kilion pun menikah di sana, mendapat wanita-wanita di Moab. Kita sudah tahu, Rut dan Orpa. Kedua anak mereka menikah di sana. Tetapi di dalam cerita itu berjalan waktu, dengan jelas dikatakan kurang lebih 10 tahun kemudian, kedua anaknya itu meninggal juga. Mahlon dan Kilion. Tujuan Naomi dan keluarga untuk mengadu nasib. Dengan harapan supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Keadaan keluarga mereka, situasi yang mereka alami di Bethlehem yang tidak baik ketika mereka pergi ke Moab, ada satu kerinduan, lebih baik. Ada satu keinginan menjadikan keluarga mereka lebih sejahtera. Tetapi kenyataan yang dialami oleh Naomi adalah kenyataan yang sangat menyedihkan, sangat memilukan. Sungguh sangat menyedihkan hati apa yang dialami oleh Naomi. Itu sebabnya di ayat yang ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi kalau dalam Alkitab terjemahan lain dikatakan melakukan banyak hal yang sulit untuk dia terima. Bapak Ibu, mungkin kita juga hari-hari ini mengalami banyak kesulitan, banyak persoalan. Kita akan belajar dari Naomi ini. Juga beserta dengan menantunya Rut. Tokoh sentral di dalam kitab Rut ini, ada dua tokoh ini. Naomi dan Rut. Sekalipun mereka ada di masa sukar, tetapi perempuan-perempuan ini menunjukkan ketegaran mereka. Mereka wanita, mereka perempuan. Apalah artinya kekuatan mereka. Tetapi Tuhan membuktikan melalui kebenaran firman Tuhan, mereka terpelihara sekalipun di masa-masa yang sukar. Ada masa yang sukar, ada dalam kesulitan, ada di tengah-tengah penderitaan. Tetapi Naomi dan Rut ini dipelihara oleh Tuhan. Terpelihara. Kita akan melihat beberapa pelajaran. Meskipun Naomi dan Rut ini sudah kehilangan orang-orang yang mereka dapat andalkan, yang mereka banggakan. Naomi kehilangan suaminya Elimelek. Rut kehilangan suaminya. Memang sebenarnya ada 3 wanita, ada Orpa, tetapi Orpa ketika dikasih pilihan untuk mau ikut dengan Naomi atau kembali ke Moab, Orpa memilih kembali ke negerinya. Dan yang berlanjut cerita di dalam kitab Rut ini adalah Naomi dan Rut yang tetap bersama-sama. Ada satu pernyataan yang luar biasa. Di mana engkau ada, aku ada di sana. Bangsamu adalah bangsaku. Keluargamu adalah keluargaku. Kalau engkau susah, aku pun susah. Ini hal yang luar biasa. Ini mau menanggung, mau merasakan sesama di tengah-tengah mereka mengalami kesukaran. Tidak hanya ingin mementingkan diri sendiri. Saya berharap kita semua juga, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, Bapak Ibu Saudara, dan kita semua yang mengikuti ibadah ini, kita pun memiliki hal yang sama, rasa simpati dan empati. Turut merasakan, sekali lagi tidak ada satupun di antara kita hari ini yang tidak mengalami masa sukar. Tapi mari kita akan belajar dari kedua tokoh wanita ini. Yang pertama saya catat di sini yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Mereka atau Rut dan Naomi ini tidak takut untuk menghadapi keadaan, situasi apapun. Jadi yang pertama apa yang pelajaran yang dapat kita ambil, keadaan memang kurang baik. Tetapi Rut dan Naomi tidak takut menghadapi sekalipun keadaan serba kekurangan. Keadaan serba terbatas. Keadaan memang tidak mudah untuk dijalani. Mereka sekalipun susah, tetapi mereka tetap menjalani hidup ini. Ayat yang kita baca tadi, sekalipun mereka mengalami kepahitan. Mereka mengalami, dalam ejaan lain dikatakan, ditindas Tuhan. Ya mereka memang harus mengalami hal itu sebab mereka ada di Bethlehem,
Bethlehem yang kita tahu rumah roti, tetapi mereka pergi ke Moab. Moab itu adalah gambaran dunia ini, bahkan gambaran dosa. Dari rumah roti dan mereka pergi ke Moab. Dan Tuhan memberi pelajaran kepada mereka. Bapak Ibu, ini juga pelajaran bagi kita yang sudah menjadi anak Tuhan. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Mungkin ada tempat-tempat yang menurut kita itu tempat yang menjanjikan untuk kita jadi lebih baik. Keluarga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, keuangan kita, yang kelihatannya hari-hari ini akan menjanjikan, menjamin kita menjadi lebih baik. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, kita pun pasti akan mengalami hal yang sama yang sudah dialami oleh Naomi ini. Tetapi tidak secara kebetulan. Peristiwa Naomi alami ini itu menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama sekali lagi, Ruth dan Naomi ini tidak takut hidup dalam keadaan kekurangan. Bapak Ibu, kekurangan hari-hari ini saya yakin kita semua kekurangan. Kurang tenang, kurang damai sejahtera, kurang bebas, kurang sehat. Apalagi buatlah daftar-daftar yang kurang itu yang semuanya negatif. Dan itu kita sementara alami hari-hari ini. Serba terbatas, mau bergerak sendiri saja dengan berbagai aturan. Dan bahkan dihantui dengan kecemasan dan kekhawatiran, tertular dengan virus. Susah, mau cari sesuatu. Ada beberapa hari lalu viral, orang merebut belanjaan di satu toko sambil dan terjadi hal-hal yang ya, kita lihat keadaan yang terjadi di luar sana. Semuanya serba susah. Tapi keadaan yang dialami oleh Ruth dan Naomi membuat mereka tidak takut, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang lebih lagi, yang harus menjadi pembelajaran bagi kita, mereka tetap melanjutkan kehidupan ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Kesempatan masa yang sukar itu menjadi waktu bagi mereka untuk mereka mengintrospeksi diri. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mari kita baca, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata begini, Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Justru kesempatan-kesempatan yang sulit ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membuktikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ayat yang tidak asing bagi kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa yang sukar, justru kita akan membuktikan penyertaan Tuhan dan janji Tuhan melalui roh yang Dia berikan kepada kita, yaitu roh keberanian. Yang harus ada pada kita adalah mari kita berani menghadapi situasi hari-hari ini. Sukar memang kenyataannya, tapi mari kita berani untuk menghadapi itu. Punya keberanian untuk menghadapi itu. Makanya yang penting bagi kita hari-hari ini, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tetap percaya. Ada lagu yang berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, itu biarlah dapat menguatkan iman kita. Sekalipun kondisi kekurangan karena situasi, sekalipun keadaan yang terbatas karena PPKM yang terjadi hari-hari ini, tetapi mari kita tetap kuat dan kita tetap percaya. Sebagaimana Ruth dan Naomi, mereka tetap menjalani hidup ini. Ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran yang kita hadapi di hari-hari ini. Tapi hal itu jangan menjadi penghambat bagi kita untuk kita dapat mengalami mujizat dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 berkata begini. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Dalam kelimpahan kita pun pernah mengalami hal itu. Dalam kekurangan, dalam situasi yang sukar hari-hari ini, sementara kita mengalami hal itu, dalam segala hal justru kita akan membuktikan bahwa Dia akan mencukupkan segala keperluanku. Dia tahu apa yang kita alami. Yang pertama, Ruth dan Naomi ini mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak takut. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil. Ayat yang ke-19 yang kita baca tadi, Rut pasal 1 ayat yang ke-19. Tetapi ia berkata kepada mereka, Rut 1 ayat 20 maaf. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Bapak Ibu, situasi yang dialami, yang terjadi, yang dihadapi oleh Naomi dan Rut ketika mereka berada di Bethlehem, kembali ke Bethlehem, gempar kota Bethlehem. Kegemparan itu bukan karena keberhasilan yang dibawa oleh Naomi, tetapi kegemparan itu terjadi karena Naomi ketika dia meninggalkan Bethlehem dengan keluarga yang lengkap. Ada suami, ada 2 anaknya. Tetapi ketika dia kembali tinggal seorang diri dan ditemani dengan orang asing. Ingat Rut itu perempuan Moab. Dan terjadi kegemparan. Apakah benar ini Rut? Seakan-akan mereka tidak yakin. Saya yakin Rut tidak terlalu terpuruk amat ketika dia tinggalkan. Maaf, Naomi tidak terpuruk amat keluarganya ketika mereka pergi dan tinggalkan Bethlehem. Sebab kenyataan mereka masih bisa berjalan dan melakukan perjalanan, tentu dengan persiapan-persiapan. Tetapi ketika Naomi kembali, dia seorang diri dan hanya ditemani oleh seorang perempuan asing. Orang bertanya-tanya, Naomi kah ini? Dan pertanyaan mereka itu tidak yakin dengan keadaan yang dialami oleh Naomi. Kok bisa seperti ini? Mari kita lihat apa sikap dari Naomi. Memang dengan Rut waktu itu bersama-sama dengan dia. Yang kedua, sebagai poin yang kedua, Naomi ini tidak peduli dengan apa kata orang. Naomi kah ini? Mungkin ada kalimat-kalimat lain lagi. Kok bisa seperti ini? Katanya ingin mengubah hidup menjadi lebih baik, tapi kok seperti ini? Mungkin ada kalimat-kalimat lagi yang menyudutkan mereka. Ya, kalimat-kalimat yang melemahkan, tidak memberi semangat. Bapak Ibu, tapi Naomi dan Rut mereka berdua adalah 2 orang wanita yang dapat kita ambil pelajaran melalui peristiwa ini. Mereka tidak mendengar, tidak peduli dengan apa kata orang di saat itu. Mereka tidak tergantung hidup mereka dari apa yang disampaikan orang waktu itu. Penilaian orang terhadap mereka. Pandangan orang, pendapat orang. Mereka tetap tegar jiwa mereka. Mereka tetap bersemangat. Mereka tidak berkata, iya kami memang keadaannya sudah hancur seperti ini. Tidak seperti itu. Mereka tetap memiliki pengharapan sekalipun sebenarnya keadaan yang mereka alami Rut dan Naomi ini sungguh amat berat. Pasal 1 ayat 19 dan 20. Orang-orang berkata, kok seperti ini? Naomi kah ini? Dan itu sekali lagi pertanyaan-pertanyaan itu bukan menyatakan kebanggaan orang-orang terhadap kehadiran Naomi. Tetapi pertanyaan yang didengar oleh Naomi itu pertanyaan yang melemahkan Naomi. Karena keadaannya memang lagi dalam keadaan yang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang dapat
kita ambil, saya bagikan bagi kita semua hari ini, ada begitu banyak berita yang beredar di hari-hari ini. Ya, kita mau beri perhatian di berita mana, informasi yang kita dapat. Sekali lagi, kalau kita mencondongkan hati kita dengan berita-berita yang negatif, maka kita bukan akan menjadi orang yang kuat, tetapi justru kita akan menjadi orang-orang yang khawatir di hari-hari ini. Wah, beritanya bermacam-macam. Saya bukan tidak mengikuti berita, tapi kalau berita itu sumbernya tidak jelas, dengan instansi yang terkait, dengan orang-orang yang berkompeten, saya tidak menaruh perhatian. Kalau itu berita dari pemerintah, saya memberi perhatian. Tapi kalau berita ya ngawur, saya tidak akan, sebab ada begitu banyak sekarang. Nah, berita itu sangat mempengaruhi. Kalau Naomi dan Ruth mendengar semua apa kata orang-orang yang ada saat itu, mungkin saja mereka sudah putus asa dan berkata hidup ini memang sudah sampai di sini. Tetapi karena mereka tidak peduli, mereka tetap percaya, mereka tahu bahwa Tuhan sudah mengajari mereka dengan apa yang mereka alami. Kita membaca pasal 2, pasal 3 dan pasal terakhir kitab Rut ini, ada pelajaran yang luar biasa di dalamnya. Tuhan mengajari mereka, dan ketika mereka berjalan di dalam rencana Tuhan, maka mereka melihat perbuatan tangan Tuhan. Di masa sukar Tuhan mengangkat mereka, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan melepaskan mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Berita firman Tuhan, kita selalu diajak, ayo baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Sebab itu akan memberikan semangat kekuatan baru bagi kita. Amsal pasal 23 ayat 17 abad 18, masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang di dalam Tuhan. Di dalam dunia ini kita tidak bisa berharap sebab semuanya menuju kepada kehancuran. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu yang kedua, bahwa Naomi dan Ruth tidak peduli dengan apa kata orang. Saya ingin katakan kepada kita hari-hari ini, untuk berita-berita yang beredar yang tidak jelas, jangan kita menaruh perhatian kepada hal itu. Sebab itu tidak akan mendatangkan manfaat yang baik bagi kita. Mari kita menaruh perhatian kepada berita-berita yang membangkitkan semangat kita. Kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan, dan lain sebagainya. Berita-berita yang positif. Yang ketiga, sikap apa yang dapat kita ambil menjadikan pelajaran di dalam kehidupan perjalanan Naomi dan Ruth ketika mereka kembali ke Bethlehem. Sekalipun dengan keadaan yang sekali lagi masa sukar. Keadaan yang mereka alami. Ruth dan Naomi, atau Naomi dan Ruth ini, mereka terus dan tetap menjalani kehidupan ini sekalipun tanpa orang-orang yang mereka andalkan, yang mereka harapkan. Suami dari Naomi meninggal. Anak-anak yang menjadi tulang punggung yang dapat dibanggakan oleh Naomi pun sudah meninggal, termasuk di dalamnya suami dari Ruth ini. Tidak dapat dibanggakan lagi orang-orang yang dulunya, yang mungkin menurut Naomi dengan Elimelek masih bersama-sama dengan mereka. Mahlon dan Kilion ada di tengah-tengah keluarga, maka keluarga mereka akan menjadi tetap bertahan. Tetapi sekarang kenyataannya, Elimelek sebagai suami dipanggil Tuhan. Mahlon dan Kilion demikian juga dipanggil oleh Tuhan. Dan Naomi dan Ruth tinggal seorang diri. 2 orang wanita. Tetapi sekalipun mereka kehilangan orang-orang yang mereka banggakan, mereka andalkan. Tetapi mereka punya keyakinan di tengah-tengah masa sukar, Tuhan pasti pelihara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita juga di hari-hari ini ada orang-orang yang menurut kita itu bisa kita banggakan. Menurut anggapan kita, kita bisa berharap kepada mereka. Mereka bisa menolong kita.
Mungkin ada keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarga mereka karena memang situasi hari-hari ini seperti Naomi dan Ruth, kehilangan kepala keluarga, kehilangan suami. Ternyata kehilangan orang-orang yang dekat kita sekalipun, itu bukan berarti bahwa kita pun kehilangan pengharapan. Justru dengan Naomi dan Ruth kehilangan orang-orang yang mereka andalkan, membuat mereka berdua itu untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya melalui kesempatan ini, Bapak Ibu, kalaupun kita kehilangan orang-orang yang menurut kita dapat kita andalkan, kita banggakan, Tuhan punya rencana, tujuan, Dia tetap mengasihi kita. Dia berharap pun kita tetap menjadikan Dia satu-satunya sumber pemeliharaan kita di tengah-tengah masa sukar. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita berharap kepada Tuhan. Sebab siapapun mereka yang ada di sekitar kita, suami, istri, orang tua, anak, saudara, dan yang mungkin kita banggakan, mereka juga ternyata manusia juga. Satu kali waktu bisa mengalami seperti Elimelek, Mahlon dan Kilion yang mungkin menjadi harapan tumpuan dari Naomi dan keluarga. Sewaktu-waktu bisa hilang karena memang itulah manusia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan pengharapan kita. Bapak Ibu, masa sukar, kita mau berharap kepada kekayaan kita. Semua kita butuh kekayaan. Kita perlu duit, uang. Tetapi hari-hari ini kita lihat membuktikan kepada kita itu uang bukan segala-galanya. Kita butuh uang Bapak Ibu. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Yang ingin saya katakan, Tuhan adalah segala-galanya di tengah-tengah masa sulit ini. Jadikan Tuhan sebagai sumber pemelihara kita. Dulu waktu masih aman-aman, orang bangga dengan kepintaran. Itu sebabnya orang-orang tua menyarankan anaknya sekolah setinggi-tingginya. Sekarang Bapak Ibu mau sekolah setinggi-tingginya tetap di rumah. Tidak perlu ke sekolah. Mau sekolah setinggi-tingginya. Dulu orang berkata sekolah setinggi-tingginya mudah dan gampang cari duit. Kalau pintar harus pintar. Tidak salah Bapak Ibu sekolah. Tapi hampir 2 tahun ini perjalanan sekolah juga seperti itu. Orang pintar tetap sekarang berada di rumah. Ya butuh pintar, harus pintar, tapi bukan segala-galanya. Apalagi Bapak Ibu, teman, orang dekat, orang yang dapat kita andalkan. Bahkan orang berkata, yang penting bagi kita sekarang sehat. Bapak Ibu, wah sekarang hanya virus Bapak Ibu yang kira-kira seperti apa virusnya. Dan ternyata itu kalau Tuhan beracara, Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita, tidak perlu dengan hal-hal yang luar biasa. Hanya sekecil virus Bapak Ibu, sudah bisa membunuh kita manusia. Itu sebabnya di tengah-tengah masa yang sukar, jadikan Tuhan sebagai pemelihara kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terpelihara di masa sukar. Hari-hari ini memang sukar, tapi saya yakin dan percaya kesukaran ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesukaran. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti pelihara. Sebab di tengah-tengah kesukaran justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menikmati janji-janji Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap terpelihara di masa sukar. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak Ibu juga yang ada di rumah, mari kita perhadapkan diri kita kepada Tuhan. Kesukaran memang kita hadapi, tapi janji Tuhan, kita pasti terpelihara sekalipun di masa sukar. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas. Katakan dengan segenap hati, Dia ubah hidupku. Tuhan tidak akan mengubah situasi dan kondisi, tetapi Tuhan akan mengubah hati kita. Dia akan memperbaharui hidup kita. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Haleluya. Sujud di altarnya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku bawa hidupku, ku terima Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia Bapak Ibu, izinkan saya untuk dapat membaca beberapa ayat lagi dalam Yesaya pasal 24. Bapak Ibu bisa mendengarkan, saya akan baca untuk kita semua. Yesaya pasal 24. Judul perikopnya, Bumi Dihancurkan. Yesaya 24. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka sama seperti nasib rakyat, demikian juga nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman Tuhan ini. Kita memang berharap kalau bisa hari-hari ini, hari ke depan, dan saya yakin menjadi doa kita supaya keadaan lebih baik. Tetapi firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa bumi ini akan dihancurkan. Tapi yang terpenting bagi kita bukan bumi ini dihancurkan dan bumi ini jadi lebih baik. Yang terpenting bagi kita adalah kita terpelihara oleh Tuhan di tengah-tengah masa sukar. Kehadiran Tuhan bagi kita itu yang terpenting, bukan keadaan yang lebih baik. Itu sebabnya mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Jadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan, sekali lagi, satu-satunya, haleluya, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang, haleluya. Dengan kasih Kristus, Saudara Pendeta Muda Budi Hartanto akan pimpin kita di dalam doa firman Tuhan, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Gembala. Satu-satunya
yang kuandalkan. Haleluya, haleluya. Yang dapat kami andalkan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami umat-umat-Mu Tuhan. Sekalipun kami menghadapi masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau memelihara kami. Engkau memberikan kemenangan kepada kami umat-umat-Mu yang terus mengandalkan Engkau, terus percaya kepada Engkau, berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang memiliki seluruh hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi, kami alami, kami mau terus jalani bersama-sama dengan Engkau. Inilah menjadi doa kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau pemelihara kehidupan kami. Bapa, di tangan hamba-Mu ada daftar nama-nama yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami berdoa meletakkan tangan kami, memohon pertolongan-Mu Tuhan atas setiap nama-nama yang tertulis. Kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau akan menjamah, menjadi jawaban, menjadi kekuatan bagi setiap pribadi Tuhan. Bagi mereka yang ada dalam kesakitan, kami berdoa memohon kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru bagi setiap pribadi Tuhan. Jamahan-Mu ada dalam kehidupan mereka. Bagi yang ada dalam kesedihan, kami percaya ada penghiburan dari Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Bagi setiap mereka yang membutuhkan jawaban, membutuhkan bimbingan, kami percaya Engkau memberikan mereka hikmat, memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu situasi boleh berubah, situasi boleh sulit, tapi kami punya Allah yang tidak berubah. Engkau Allah pemelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang kami dapat ingat kembali Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepadamu, kami tetap menunjukkan telinga kami kepada perkataan firman-Mu, biar itu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dimanapun berada, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam setiap pribadi, ada dalam setiap keluarga. Bapa, kami berdoa, beri kami hati yang berkobar-kobar untuk mencari Engkau, kerinduan yang menyala-nyala untuk mencari Engkau, berseru kepadamu di dalam doa kami, dalam pujian kami. Kami berdoa Tuhan, tolong biarlah Engkau hadir dalam setiap keluarga, untuk setiap keluarga menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya setiap perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ada dalam perlindungan dan kekuatan-Mu. Berikanlah berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCAD Magelang yang membutuhkan bantuan doa, dapat mendaftar melalui LCAD Apps dan menekan ikon bergambar tangan yang berdoa, dan Bapak Ibu dapat menyampaikan ke call center nama, alamat, ya, nomor telepon. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan Bapak Ibu. Meskipun kita belum dapat bertemu, tapi saya percaya melalui doa kita dapat saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.